dapat menguatkan iman kita, dapat mendorong iman kita lebih bertumbuh kepada Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawa kita semua, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Ayub, Ayub pasal 1, ayat 1 sampai ayat 22. Inilah menjadi pondasi kita pada kesempatan yang indah ini, untuk dapat memahami bagaimana kita menghadapi badai kehidupan. Dan kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh yang kita kenal bersama, yaitu Ayub. Mari kita membuka Alkitab kita melihat di dalam kitab Ayub di pasal yang pertama. Dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, kemudian 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Inilah kekayaan yang dimiliki oleh Ayub. Nah, kemudian di ayat 4 dikatakan, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut gilirannya, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah yang mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa kepada Tuhan. Di ayat 6 dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ini satu cerita yang menarik, saudara. Bagaimana ada pertemuan Allah dengan iblis. Di ayat 7 kita lanjutkan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada orang di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, dan yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang demikian yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kemudian ayat 12 dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya.
Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Di ayat 13 dikatakan selanjutnya, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Inilah hal pertama yang terjadi atas penderitaan yang dialami oleh Ayub. Selanjutnya apa yang kita bisa lihat? Di ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain. Datang dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di ayat 22 yang terakhir, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Inilah satu kisah dari anak manusia yang kita lihat dalam kitab Ayub, di mana dia telah memiliki kesetiaan yang sungguh dan Tuhan melihat hal itu. Kemudian Tuhan dalam percakapannya dengan iblis mengizinkan untuk merusak kehidupannya, mengambil hartanya dan orang-orang dikasihnya. Dan selanjutnya kalau kita membaca kitab Ayub ini, dia juga mengalami derita di sekujur tubuhnya. Di saat kita membaca kisah Ayub yang begitu banyak diwarnai dengan masalah dan penderitaan, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering berpikir bahwa kisah daripada Ayub ini hanya ada dalam cerita Alkitab saja. Pertanyaannya adalah, adakah manusia di zaman sekarang ini mengalami penderitaan yang sama seperti Ayub? Di sini ada ditemukan kisah yang sama, yang mirip-mirip seperti Ayub. Namanya adalah Horatio Gates Spafford. Dia adalah seorang Kristen, dia adalah seorang yang setia, dia mencintai Tuhan, dan hampir saja dan nyaris dia memiliki kesempurnaan di dalam hidup. Oleh karena apa? Hubungannya
yang begitu kuat, begitu dekat, begitu akrab dengan Allah. Sehingga dia dijuluki adalah seorang yang memiliki kehidupan yang nyaris sempurna. Apa cerita selanjutnya dari kehidupan daripada Spafford ini? Dia memiliki praktek hukum dan sangat sukses di Chicago. Dia juga memiliki keluarga yang menyenangkan. Dia memiliki 4 anak perempuan dengan 1 anak laki-laki. Dia memiliki 5 anak. Seperti yang terjadi kepada Ayub, Spafford juga mengalami ujian iman yang luar biasa. Apa yang kita lihat dalam ujian kehidupannya? Selanjutnya dikatakan, anak laki-laki satu-satunya, dia memiliki 5 anak, 4 perempuan dan 1 anak laki. Anak laki-laki Spafford satu-satunya mengalami mati muda karena penyakit pneumonia. Ini adalah satu penyakit yang menyerang di bagian parunya, mengalami sesak napas, dan biasanya ini juga dialami oleh orang-orang yang mengalami penyakit asma. Nah, belum sampai di situ, 4 bulan kemudian Spafford ini kehilangan semua harta benda, semua kekayaan, rumah, barang-barang, kendaraan yang dia miliki. Apa yang terjadi di kotanya? Ya, kalau saudara pernah mendengar ada peristiwa besar yang terjadi di Chicago, ya, Great Chicago Fire, ya, kebakaran terbesar yang pernah terjadi di kota Chicago, Amerika Serikat. Dan dikabarkan bahwa ke-4 putrinya juga meninggal dalam kapal yang karam pada beberapa waktu berikutnya. Yang kedua, seluruh hartanya habis, dan tidak lama berselang setelah itu pada saat perjalanan putri-putrinya meninggal dalam kapal yang karam. Penderitaan yang sungguh menguji kualitas imannya. Ini adalah satu kisah nyata, kisah yang tragis yang terjadi, yang juga sama dialami oleh tokoh dalam Alkitab, yaitu Ayub. Meski dalam situasi yang menyedihkan seperti itu, Spafford tetap mengasihi Tuhan. Luar biasa, saudara. Bahkan dia tetap melayani Tuhan dan menciptakan himne yang luar biasa indah yang dia persembahkan kepada Tuhan. Ini adalah hal yang dialami olehnya. Begitu banyak orang yang mengalami derita yang sama seperti Spafford ini. Bisa jadi pilihannya adalah mengalami stres, depresi, frustasi, dan pada akhirnya membenci Allah dan tidak lagi mengasihi dan setia kepada Allah. Berbeda dengan Spafford, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap memberikan kesaksian dalam hidupnya kepada Tuhan, dan dia menciptakan lagu himne yang indah yang dia persembahkan kepada Tuhan. Dan saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian daripada kehidupannya ini menjadi inspirasi dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Karena tidak mudah menemukan keteguhan hati di saat memiliki penderitaan yang begitu hebat. Tetapi dia tetap memiliki kehidupan yang baik dengan Tuhannya. Pemirsa Hope Channel dikasihi oleh Tuhan. Apa yang terjadi pada Ayub dan Spafford ini sebenarnya juga bisa terjadi kepada kita. Walaupun dengan drama kehidupan yang berbeda. Tetapi selagi kita berada di bumi, di dunia ini, dengan berbagai keadaan, tantangan, ujian, penderitaan itu bisa dirasakan oleh siapa saja. Pertanyaannya, jika penderitaan seperti ini
menimpa hidup kita, bagaimana respon kita? Apakah kita tetap bertahan, bersabar, pasrah kepada Tuhan, atau kita lebih memilih untuk marah, bersungut, bahkan kita menghujat Allah kita? Akankah kita menyalahkan Tuhan? Ataukah kita melihat keindahan di balik segala penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi? Pada saat ini, jikalau kita semua, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sedang dalam keadaan baik-baik saja, memiliki kecukupan dalam finansial, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki keharmonisan dalam kehidupan keluarga, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini juga adalah waktu yang tepat bagi kita untuk berjaga-jaga, untuk mempersiapkan diri kita, untuk memperkuat kehidupan kita dengan Tuhan. Karena tidak jarang dan tidak mungkin terjadi anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Mereka berbalik 180 derajat. Mereka marah, bersungut, dan menghina Tuhan. Oleh karena apa? Cobaan yang begitu berat. Penting bagi kita pada saat ini, saat kita mengalami atau menghadapi badai di depan kita, memahami kehidupan lebih jauh, berfokus kepada Tuhan, bahwa kapanpun Tuhan bisa mengambil hidup kita, kapanpun Tuhan bisa mengambil harta kita, kapanpun Tuhan mau, Dia bahkan bisa mengambil keluarga, istri, suami, atau anak-anak kita. Dan di saat inilah kita perlu berpikir bahwa kita tidak merasa bahwa itu adalah akhir dari segala-galanya. Yang membuat Ayub dan Sefot ini bertahan karena dia tahu bahwa kejadian yang begitu berat yang menimpa dirinya itu bukanlah akhir segala-galanya. Pemirsa dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang harus kita tahu, Ayub dan Sefot ini bisa sedemikian tegar menghadapi masalah hidup karena ada tangan yang menopang. Karena ada tangan yang menopang. Mereka memiliki pandangan yang jauh ke depan. Bahwa dalam kenyamanan kehidupan, mereka tahu dalam keadaan apapun, ada tangan Tuhan yang menopang. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Demikian juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan diluputkan dari badai. Tapi Tuhan menjanjikan kekuatan yang senantiasa baru. Sehingga kita bisa cukup menanggung segala penderitaan itu. Sering dan acap kali kita dalam berdoa, Tuhan jauhkan sakit penyakit, jauhkan penderitaan, jauhkan kami dari kemiskinan, jauhkan kami dari segala kelaparan. Tetapi hal seperti itu bisa terjadi kepada siapa saja, bisa terjadi kapan saja. Apakah kepada anak-anak Tuhan yang setia atau kepada orang lain yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, seperti apa doa kita agar kita boleh dikuatkan dalam menghadapi berbagai hal? Ya Tuhan, mampukan kami untuk melewati segala hal dalam kehidupan ini. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi kehidupan, walaupun mungkin di depan akan ada segala penderitaan, cobaan, bahkan kematian. Ini harus menjadi pondasi penting bagi kita, bahwa Tuhan dapat memberikan kekuatan. Walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai cobaan ujian, ingatlah para pemirsa Hope Channel dikasihi oleh Tuhan, hidup tempat kita tinggal ini tidak menjanjikan apa-apa. Bumi ini tidak sepenuhnya menarik bagi kita. Setan terus bekerja siang dan malam. Maka doa kita yang terpenting adalah meminta kekuatan kepada Tuhan. Dia akan menopang kita seperti kepada Ayub dan Sefot.
Dia akan meneguhkan kita dengan kekuatannya, dengan tangannya. Seperti kepada Ayub dan Spefot. Jika hari ini kita sedang menghadapi masalah. Di dalam kehidupan kita. Memiliki penderitaan dan kesusahan. Ini saatnya bagi kita. Memiliki pengharapan. Di dalam Kristus. Yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Bisa saja kepada pemirsa Hope Channel dikasih oleh Tuhan. Kita menghadapi kesusahan, penyakit, penderitaan. Datanglah saat ini kepada Tuhan. Dia dapat menopang kita. Dia dapat memberikan yang terbaik kepada kita. Dia mampu menolong kita. Inilah yang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh Ayub dan juga Spefot dalam kisah ini. Tuhan dapat melakukan hal yang sama. Banyak di antara kita merasa khawatir, merasa Allah tidak sanggup, dan bahkan kita kurang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita mengandalkan yang lain daripada Tuhan. Inilah saatnya bagi kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Dia dapat memberikan kemampuan itu. Hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Langkah kita yang berani menghadapi kehidupan. Doa kita yang sungguh-sungguh. Persekutuan kita yang indah dengan Tuhan. Hubungan kita yang baik dengan sesama. Inilah menjadi bekal modal bagi kita. Bahwa Allah sanggup untuk menanggung. Bahwa Allah sanggup untuk menopang kehidupan kita. Di bagian akhir. Dalam firman Tuhan ini. Kepada seluruh pemirsa Hope Channel yang dikasihi oleh Tuhan. Milikilah janji Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Terimalah firman Tuhan akan janjinya. Bahwa Allah dapat menopang. Bahwa Allah dapat menanggung segala kebutuhan kita. Segala kekhawatiran kita. Dialah Allah yang hidup. Yang dapat memelihara, menyanggupkan untuk kita melewati segala penderitaan kita. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini dapat menguatkan iman para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Dapat menolong kita untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah yang hidup yang dapat menolong kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk kita boleh bersama-sama. Untuk menyatukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan untuk kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami panjatkan puji dan syukur kepadamu. Begitu indah pekabaran firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Bapa, izinkanlah kami pada saat ini. Untuk dapat menerima kekuatan dari Tuhan. Untuk dapat percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup yang dapat menopang segala permasalahan kehidupan kami. Begitu banyak di antara kami Bapa yang menghadapi badai dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami hidup di dalam peperangan. Baik di dalam diri kami, dalam kehidupan kami. Di bumi ini kami diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, ujian dan tantangan. Bapa, hanya satu yang dapat kami lakukan. Kami berserah kepadamu. Dan biar kiranya Bapa, Engkau mengizinkan akan hati kami semua. Untuk dapat percaya kepadamu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu dapat bekerja di dalam kehidupan kami. Agar kami sepenuhnya dapat percaya kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini sekiranya di antara kami yang menyaksikan akan firman Tuhan pada saat ini. Apabila di antara pemirsa ada yang dalam keadaan sakit, mengalami kekhawatiran, mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, biarlah